Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Permatasari dengan NPM 21141510009. Saya mahasiswa dari Universitas Lampung, Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan, Angkatan 2021. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai evolusi dari mamalia atau primata yang berjudul Perbandingan Tulang dan Lokomasi pada quadrupedal dan bipedal primata. Isi dari PPT ini adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Pendahuluan. Bipedal merupakan adaptasi dari hominin, tetapi belum ada persetujuan awal transisi menjadi bipedal. Yang kedua, kemudian dilakukan untuk melihat perubahan dari leluhur sebelumnya dan bipedal awal, taksonomi fosil, dan teori-teori yang sudah ada. Membandingkan struktur skeletal dan lokomasi antara manusia dan primata. Yang keempat, manusia dikatakan berkembang menjadi bipedal karena proses evolusi ribuan tahun dari primata. Penelitian menunjukkan bahwa struktur tulang mempengaruhi efisiensi tenaga dan jenis lokomosi. Struktur tulang pada manusia dan primata memang mirip, tetapi ada beberapa perbedaan pada bentuk dan ukuran tulang yang mempengaruhi lokomosi. Metodologi membahas perubahan anatomi yang terjadi pada quadrupedal dan bipedal secara umum. Kemudian mengkhususkan pada anatomi skeleton appendiculare, komparasinya dan hubungannya dengan lokomosi. Hasil dan pembahasan. Hasilnya yaitu terdapat perbedaan pada beberapa detil tulang antara bipedal dan quadrupedal. Skeleton appendicular. Skeleton appendicular terdiri dari sepasang tungkai dan korset. Pada quadrupedal disebut tungkai depan dan tungkai belakang, sedangkan pada bipedal disebut dengan tungkai atas dan bawah. Evolusi dari bipedal yaitu yang pertama volume otak, yang kedua perubahan lokomosi, yang ketiga yaitu perubahan budaya. Pada quadrupedal volume otak relatif kecil, sedangkan pada bipedal volume otak membesar. Quadrupedal ada yang hidup di pepohonan dan sesekali turun ke darat, sedangkan bipedal hidup di darat. Adaptasi dari bipedal. Perubahan dari quadrupedal menjadi bipedal tampak dari segi anatomis, tulang-tulang penyusun lokomosi. Perubahan yang terjadi adalah yang pertama perubahan posisi foramen magnum, yang kedua perubahan kurva spinalis, yang ketiga perubahan tungkai, yang keempat perubahan pelvis. Perubahan yang terjadi selanjutnya yaitu 5 perubahan posisi femur. Femur adalah femur pada bipedal lebih mengarah ke medial, membentuk sudut yang lebih besar dibandingkan dengan quadrupedal. Yang keenam perubahan pada kaki. Pada quadrupedal jarak ibu, jarak jari, kaki, dan jari lainnya jauh seperti pada tangan dan tidak memiliki lengkung kaki. Lokomosi quadrupedal dan bipedal. Dua perbedaan secara khusus pada bidang lokomosi adalah kebiasaan sehari-hari spesies tersebut dan struktur tulang yang menyusun yang memungkinkan jenis lokomosi. Pembahasan. Anatomi komparatif. Yang pertama radius, yang kedua femur, yang ketiga spatium, carpometacarpalia, yang keempat humerus. Ini dia gambar dari proyeksi ditalis. Pada komparis, radius dan spatium carpometacarpalia digunakan tulang atau fosil dari primata quadrupedal kemudian dibandingkan dengan Homo bipedal. Fosil dari Alauta, Papio, Erythocabus, Hylobates, Pongo, Gorilla, Pan, Homo pessoi, Heseloni, A. anamensis, A. afarensis, A. africanus, dan P. robustus diteliti sehingga didapatkan perbedaan pada os, radius, dan
Spatium carpo metacarpalia. Ini dia gambar dari tulang karpal dan metakarpal pada beberapa fosil. Selanjutnya, manusia menggunakan dua sendi utama untuk lokomosi sehingga secara energi akan lebih efisien daripada lokomosi quadrupedal primata. Primata quadrupedal perlu menggunakan 4 sendi utama untuk lokomosi sehingga energi yang dibutuhkan akan lebih besar dan permukaan sendi baik femoral maupun humeral akan relatif sama pada primata quadrupedal. Kesimpulannya yaitu bentuk tulang pada manusia bipedal dan primata quadrupedal mirip, tetapi terdapat perbedaan pada ukuran dan bentuk dari skeleton apendikularnya yang menyebabkan perbedaan pembagian atau penelusuran beban, perbedaan lokomosi, dan perbedaan energi yang diperlukan untuk melakukan lokomosi. Itu dia. Itu dia presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.